Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinda. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan Gunting Syarifuddin. Pengertian: Gunting Syarifuddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syarifuddin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 20.00 tanggal 10 Maret 1950. Menurut kebijakan itu, uang merah atau uang nika dan uang Deyavashe Bank dari pecahan 5.000 ke atas digunting menjadi 2. Latar belakang: kebijakan Gunting Syarifuddin didasarkan pada kondisi ekonomi Indonesia yang saat itu benar-benar terpuruk, yaitu karena adanya inflasi yang sangat tinggi atau hiperinflasi. Tujuan kebijakan Gunting Syarifuddin. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi negara yang saat itu sedang terpuruk, yaitu utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Hasil dari kebijakan Gunting Syarifuddin ini tidak banyak rakyat kecil yang dirugikan dan jumlah uang yang beredar berkurang. Meskipun begitu, daya beli masyarakat Indonesia menurun. Mencetuskan kebijakan Gunting Syarifuddin yaitu Syafruddin Prawiranegara. Lahir di Serang, Banten, 28 Februari 1911. Adalah seorang pejuang kemerdekaan, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri dan pernah menjabat sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Gerakan Banteng. Gerakan Banteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djoho Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Tujuannya adalah melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Berikut ini adalah tokoh pencetus dari Gerakan Banteng, yaitu Profesor Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo. Lahir pada tanggal 29 Mei 1917 di Kabupaten Kebumen. Meninggal pada tanggal 9 Maret 2001 di Jakarta. Murid-muridnya banyak yang berhasil menjadi menteri pada era Soeharto seperti J.B. Sumarlin, Ali Wardana, dan Widjojo Nitisastro. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba adalah sebuah kebijakan ekonomi yang dijalankan di masa demokrasi liberal untuk berusaha memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia yang hancur setelah Perang Kemerdekaan. Latar belakang: di masa itu kaum pribumi belum bisa mengikuti perkembangan dari kaum non-pribumi, keturunan Eropa, Arab, dan Cina. Maka, pemerintah melakukan usaha dengan mengharuskan pengusaha non-pribumi bekerja sama dengan pengusaha pribumi. Tujuannya yaitu 1. Memajukan pengusaha pribumi supaya para pengusaha pribumi bekerja sama untuk kemajuan ekonomi nasional. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan pengusaha swasta nasional lokal pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. 3. Memajukan ekonomi Indonesia dengan menjalin kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Tujuan sistem ekonomi Alibaba. Pertama, memajukan pengusaha pribumi supaya para pengusaha pribumi bekerja sama untuk kemajuan ekonomi nasional. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan pengusaha swasta nasional lokal pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. 3. Memajukan ekonomi Indonesia dengan menjalin kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Langkah Alibaba menjalankan sistem perekonomian. 1. Pengusaha non-pribumi harus dan wajib memberi pelatihan untuk pekerja pribumi supaya bisa menduduki jabatan-jabatan staf di perusahaan negara. 2. Pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan negara. 3. Pemerintah memberikan kredit dan lisensi untuk usaha-usaha swasta nasional. Penyebab kegagalan Alibaba. 1. Pengusaha non-pribumi gagal memberdayakan pengusaha pribumi. 2. Banyak pengusaha pribumi melakukan pengalihan perusahaan kepada pengusaha non-pribumi. 3. Pengusaha non-pribumi hanya meminjam nama dari pengusaha pribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah dan memenuhi kewajiban bekerja sama dengan pengusaha pribumi.